Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempraktekkan mediasi di luar pengadilan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama, Yogi Mahendra sebagai mediator, kedua, Muhammad Ufron sebagai tergugat, ketiga, Robiaqtuh Khairunisa sebagai penggugat, keempat, ada Siti Amyani sebagai anak Muhammad Ufron dan Robiaqtuh Khairunisa, dan yang terakhir, saya sendiri, Indah Puspita Dewi sebagai prolog. Perlu kita ketahui, mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak yang berperkara. Pada kasus ini, istri dari Muhammad Ufron, Robiaqtuh Khairunisa, mengajukan gugatan kepada Muhammad Ufron, yang dimana pernikahan mereka sudah dijalankan selama 5 tahun dan mempunyai seorang anak bernama Siti Amyani. Mediasi kali ini sangat diharapkan memberikan titik terang terhadap masalah yang dihadapi saudara Muhammad Ufron dan saudari Robiaqtuh Khairunisa agar dapat berdamai dan menyelesaikan perselisihannya dengan baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Mahendra yang bertugas sebagai hakim mediator pada siang hari ini yang ditugaskan oleh langsung Pengadilan Agama Pontianak. Di mana di sini betul ya dari pasangan Bapak Ufron dan juga Ibu Nisa ya. Oh ya betul. Jadi di sini di dokumen-dokumen yang telah disampaikan bahwa Ibu Nisa ini menggugat Bapak Ufron, gitu, meminta cerai kayak gitu. Karena tidak adanya kecocokan di dalam rumah tangga. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut kepada mediasi kita hari ini, boleh saya dengarkan dulu keluh kesahnya, alasannya kenapa dari Ibu Nisa sendiri menggugat Bapak Ufron selaku suaminya. Selamat pagi Pak Yogi, selaku advokat di Peradilan Agama. Di sini saya Muhammad Ufron dan juga Khairunisa sebagai keluarga. Di sini kami menikah sudah lebih 5 tahun namanya. Alhamdulillah kami memiliki anak satu, yakni bernama Siti Amyani. Di sini Pak, kami ingin mengajukan namanya gugatan cerai Pak. Kenapa kami ingin bercerai? Di sini kami mengalami suatu problem ataupun permasalahan yang berada di keluarga kami, Pak. Permasalahannya itu apa? Permasalahannya itu di sini rasa ketidakpedulian yang dirasakan oleh seorang istri. Karena saya pribadi bekerja dari pagi hingga pulang pagi lagi, Pak. Jadi di sini yang menjadi permasalahan yang dialami oleh istri saya lah, di sini saya seakan membantah sekali gitu, Pak. Soalnya di sini saya kan menjadi seorang suami, di sini saya memiliki kewajiban untuk menafkahi seorang istri saya, Pak. Cuman seakan-akan saya ini macam bersalah begitu, Pak. Ada saja salahnya gitu, Pak. Seakan-akan hidup saya ini tertekan. Habis balik kerja, udah lama saya kerjanya, balik-balik kena marah, banyak lagi tuntutan sehingga membuat saya tuh. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf. Itu menurut saya ya, itu yang dikatakan suami saya ya Pak advokat, itu menurut saya masih banyak hal-hal yang tidak benar. Dan di sini ya dia nggak tahu apa alasannya kenapa saya marah sama dia gitu kan. Dia nggak tahu kenapa saya setiap dia pulang kerja saya marah-marah, kenapa? Dikarenakan apa? Sebenarnya saya marah-marah itu dikarenakan saya ingin dia peduli terhadap keluarga, tidak hanya mencari nafkah, tidak hanya semata-mata seorang pria itu kan tidak hanya semata-mata mencari nafkah gitu kan Pak advokat. Benar Pak, yang dikatakan oleh istri saya itu benar, nyatanya memang begitu. Tapi setidaknya kan istri saya itu mengerti lah terhadap keadaan saya gitu. Capek-capek balik kerja, terus marahkan kayak gitu, siapa enggak kesal Pak? Jadi bukan hanya sekali, 2 kali Pak. Ini berulang kali yang dilakukan. Saya gini ya Pak advokat, saya sudah pernah mengerti loh Pak advokat. Saya sudah pernah mengerti akan keadaan dia yang pulang kerja. Saya mengerti akan, tapi apa timbal baliknya ke saya tidak pernah sekalipun di keluarga dia itu untuk
nimang-nimang anaknya kek gitu kan Pak, untuk nanya saya bagaimana keadaannya. Nggak pernah Pak, pulang-pulang langsung tidur Pak. Apakah Nah, itu gitu, Pak. apakah itu pertanda suami yang baik? Enggak Memang- kan Pak? Iya Pak, memang begitu Pak. Nyatanya memang begitu kan. Mengayomi seorang anak memang juga kewajiban suami Pak. Tapi di sini seorang istri juga tidak berpandangan terhadap pekerjaan saya yang saya tekuni saya. Emang sekarang, kerjaan kamu apa? Saya Kerjaan, kantor. Nah, kantor. Emang kantor kerjaannya bagaimana? Kan cuman Mbak mandang laptop, depan laptop cuman ngetik. Emang kamu kira aku tidak bisa? Sekantor itu kan pasti dari pagi sampai sore dan juga ada Emang- pekerjaan lembur gitu Pak. Masa itu tidak bisa dimaklumi oleh seorang istri gitu ya Pak? Kamu memandang pekerjaan kamu sendiri. Apa kamu tidak peduli dengan istri kamu bagaimana bekerja di rumah? Lah. Mengurus anak apakah itu lebih baik daripada di kantor? Aku lebih baik di kantor daripada ngurus anak. Coba kamu ngerasain bagaimana caranya ngurus anak. Lalu bagaimana kamu caranya bersih-bersih rumah, bersih dapur, masak juga untuk kamu makan. Bersihin WC biar kamu bisa Iya sih Pak, memang begitu Pak. Cuman kalau kita pikir-pikir kembali gitu Pak, yang saya cari ini adalah harta. Harta ini di saya itu bukan kasih ke siapa-siapa Pak. Iya kasih ke istri saya gitu Pak. Setidaknya walaupun kamu punya harta itu ya, kita harta itu masih bisa mencari bisa mencari sama-sama. Paham nggak? Yang penting itu adalah kepedulian dalam keluarga. Yang penting itu adalah rumah tangga kita gitu loh. Anak kita bagaimana? Anak kita selalu setiap hari mencari ayahnya kemana. Oke, udah. Pulang-pulang anak lagi tidur, bapaknya juga tidur. Oke, udah ya. Mungkin itu Pak keluh kesah dari kami Pak. Mungkin Bapak bisa tanggapi terkait. Memang suami nggak becus ini Pak. Mungkin Bapak bisa tanggapi terkait Udah, permasalahan yang kami ini Pak. Udah Pak, ceraiin aja Pak. Terima aja surat cerainya. Mohon maaf ya, kita kondisikan dulu. Mohon maaf Ibu Nisa, Bapak Upron, saya potong di tengah omongannya. Seperti ini. Di sini Ibu Nisa ini mengugat Bapak Upron dikarenakan Bapak Upron ini terlalu sibuk untuk bekerja, seperti itu. Terlalu sibuk bekerja, pergi pagi, pulang malam, tidak ada waktu untuk anaknya, tidak ada waktu untuk istrinya. Sedangkan istri mengurus anaknya, mengurus rumah, mencuci, menyapu, mengepel dan lain sebagainya, seperti itu kan. Nah, di sini perlu kita ketahui, kita itu harus menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin, tidak usah dengan emosi, tidak usah dengan melakukan emosi. Pernah kan kita semua pernah mendengar bahwa jangan kau mengucapkan janji di saat engkau sedang senang, dan jangan kau mengambil keputusan di saat engkau sedang marah, karena engkau akan menyesal karena perasaan kau itu sudah enak dan sudah nyaman. Di situ kita akan menyesal karena kita pernah mengucapkan emosi kita di saat kita marah. Nah, jadi di sini ya, saran saya, Bapak Upron itu lebih meluangkan waktunya untuk keluarga, mengurus anak dan lain sebagainya. Ya, walaupun saya tahu itu adalah kewajiban suami untuk mencari nafkah bagi anak dan istrinya, kan, tetapi Bapak Upron juga ya sewajarnya saja, tidak usah pulang kerja langsung mandi, makan, langsung istirahat. Ngobrol-ngobrol dulu, bercanda dulu dengan istrinya. Ya, walaupun ketika Bapak Upron sudah pulang kayak gitu kan ke rumah, pasti anaknya sudah tidur kayak gitu kan. Ya, setidaknya di kala weekend atau libur kerja, di situ Bapak Upron bisa menyelingkan waktu quality time untuk keluarganya kayak gitu. Jadi Bapak Upron jangan di saat hari libur kerja Bapak Upron malah ya sibuk berleha-leha ataupun mageran dan lain sebagainya. Tapi Bapak Upron berikan waktu Bapak Upron di saat libur kerja kepada keluarga Bapak Upron, seperti itu. Selain itu, seperti ini. Coba Ibu Nisa dan Bapak Upron bayangkan bagaimana Ibu Nisa dan Bapak Upron jatuh cinta saat pertama kali melewati hari-hari bersama. Detik berganti detik, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Dari status pacaran berganti menjadi status suami istri. Bagaimana perjalanan yang pernah Anda berdua lewati? Pasti di situ ada senang dan susahnya yang dilewati bersama. Tapi kalian tetap bersama hingga menikah dan punya anak. Dan jika dipikir-pikir, kasihan untuk anak ibu dan bapak jika ibu dan bapak tidak menemui titik terangnya untuk berdamai, untuk rujuk. Jika memang ingin tetap bercerai, kasihan kepada anak ibu dan bapak
mereka. Korban anak broken home ini sangat tidak enak, terkena mental seperti itu kan. Belajarnya kan terganggu, kurangnya kasih sayang baik dari pihak ibu dan bapak. Jika dia ikut kepada ibu, kurang kasih sayang dari seorang ayah. Jika dia ikut kepada ayah, kurang kasih sayang dari seorang ibu. Selain itu, apabila memang ibu dan bapak benar-benar bercerai dan ibu dan bapak suatu saat menikah lagi, perasaan seorang anak akan hancur. Kenapa saya bilang hancur? Karena dia tidak mungkin bisa menerima, mau itu bapak tiri, mau itu ibu tiri. Mereka tidak akan merasa nyaman di antara keduanya seperti itu. Selain itu, ada dua tipe Bu yang harus ibu ketahui. Ada dua tipe laki-laki di dunia ini. Yang satu bersifat seperti lumpur dan yang satu lagi bersifat seperti emas. Nah, keduanya sering bercampur, berbaur bersama-sama tanpa kita menyadari yang mana emas, yang mana lumpur. Akan tetapi ketika keduanya diberi dari sungai masalah, keduanya akan melihatkan si lumpur akan terus mengeluh dan memperkeruh keadaan. Sedangkan si emas akan berjuang yang menurut dia baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Di situ si emas akan menunjukkan nilainya yang sesungguhnya. Seperti di sini Bapak Ofron sudah bekerja keras, bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarga. Di sini ibu juga harus bersabar. Sabarnya seorang istri, ridhonya seorang suami, itu pasti diridhoi kelak seorang istri itu oleh Allah. Ada sebuah hadis yang mengatakan ridhollahu fi ridho walidaini. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Semua ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki, akan tetapi akan berubah. Seorang perempuan akan berubah, bukan ridhollahu fi ridho walidaini setelah dia menikah, akan tetapi menjadi ridhollahu fi ridho syukur. Ridho Allah tergantung kepada ridho suami. Seperti itu, jika ibu ingin masuk surga, bertaatlah, berbaiklah kepada suami. Saya harap mediasi kita siang hari ini mendapatkan titik terangnya. Ibu dan bapak tidak jadi bercerai, kembalilah kepada keluarga seperti semula. Kita lupakan masalah-masalah yang pernah ada, jadikan itu sebuah pelajaran. Kita koleksi semua ini. Kedepannya kita harus bersifat atau berperilaku yang berbeda. Harusnya ibu dan bapak ini saling mengobrol berdua, mengeluarkan unek-unek bersama. Jangan gara-gara sudah mumet hingga ingin menggugat cerai. Itu tidak baik. Yang lebih baiknya ketika sudah ada masalah, omongkan berdua. Secara berdua, di situ ibu dan bapak mencari kesepakatan bersama bagaimana baiknya. Sekian dari saya. Jadi bagaimana kepada ibu Nisa dan bapak Ofron? Apakah mediasi kita siang hari ini mendapatkan titik terang atau masih saja sesuai dengan keputusan pertama? Ibu Nisa masih ingin menggugat Bapak Ofron untuk bercerai. Baik, terima kasih terhadap Pak Advokat, yakni Saudara Yogi Mahendra, yang telah memberikan saran terhadap keluarga kami, yakni saya sebagai Muhammad Ofron dan juga istri saya yang bernama Robiatul Khairi Nisa. Kini mungkin saya bisa mencerna terhadap saran-saran yang diberikan oleh Pak Advokat sebagai penengah ataupun mediasi bagi permasalahan keluarga kami. Mungkin di situ kami harus lebih sabar dan lebih mengerti terhadap keadaan dan juga permasalahan yang kita alami, sehingga jangan cepat mengambil keputusan yang mana keputusan itu akan memberikan dampak yang tidak baik ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya ambil hikmah atau pembelajaran dari saran dari Advokat Saudara Yogi Mahendra. Mungkin terima kasih ya terhadap sarannya dari saya Muhammad Ofron. Terima kasih dan selamat siang. Iya Pak Yogi, terima kasih atas sarannya. Dan ini juga yang dapat kami simpulkan bahwasanya memang kami memang sama-sama tidak saling memahami gitu Pak ya. Ya memang dapat kami sadari gitu Pak. Oke, mungkin terima kasih juga dari saran dari Bapak itu bisa membuat kami merasa bahwa kami itu hanya salah paham, dan kami juga ingin memutuskan bahwa kami tidak jadi untuk bercerai Pak. Oke, mungkin itu aja Pak
saya langsung izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenapa sih kalian berantem terus? Apa kalian gak bosan berantem terus? Iya, nggak apa-apa nak, nggak berantem lagi kok. Alhamdulillah, jika itu memang pilihan dari Ibu Nisa dan juga Bapak Ufron untuk membatalkan perceraian ini, saya rasa mediasi kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang saya sampaikan semoga bisa diamalkan, bisa dilakukan seperti itu pada Ibu Nisa dan Bapak Ufron. Semoga apabila ada masalah lagi tidak ke pengadilan seperti ini untuk minta bercerai. Semoga hubungan pernikahan Bapak Ufron dan Ibu Nisa itu langgeng hingga maut memisahkan, seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, hakim moderat mediator pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam pengucapan dan perkataan yang menyakitkan hati Ibu Nisa ataupun Bapak Ufron. Dengan sebesar-besarnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nisa dan Bapak Ufron.